Uh, sambil menunggu Pastor Robert, mari kita bersapa dengan kasih. Shalom semuanya. Shalom Kak Tini. Bisa diaktifkan semua videonya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Selamat malam. Sudah siap masuk dalam pengajaran malam hari ini? Ada semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat hambanya. Semangat. Mantap. Sambil menunggu ya. Semangat semuanya. Shalom Ko Hengki, shalom Bu Arya Dewi. Shalom Maria. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, Ko baik. Puji Tuhan. Oke, ya udah sambil karena ini udah jamnya udah lewat ya. Kita mulai aja penyembahan dulu. Saya persilakan Priscilla Giovanni untuk memimpin dalam penyembahan. Mari Bapak Ibu satukan hati. Baik, saudara, mari kita persiapkan hati untuk kembali masuk dalam penyembahan terlebih dahulu sebelum kita masuk sesi pengajaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan juga kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu yang boleh kami lihat hari-hari ini Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak kiranya layakkan setiap kami, kuduskan, tahirkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kalau kami mau kembali menyembah dan memuji-Mu Tuhan, kira Kau layakkan setiap penyembahan kami Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Urapi juga acara hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Bapak, biar juga Tuhan kami aktifkan setiap pelayanan malaikat Tuhan, untuk mewujudkan rumah kami, untuk mentahirkan sehingga tidak ada yang bukan daripada Tuhan tinggal dalam rumah kami Tuhan. Dan biar hanya ada hadirat Tuhan yang selalu memenuhi rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kau yang terindah hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Lama tidak hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Berikan nama-Mu selalu, tiada luput dan berteluh. Penyembah Yesus, Rajaku, ku sembah ya Allahku. Berikan nama-Mu selalu, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
yang beri tidak hidupi Allah Tuhan seperti Engkau besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang remah tidak hidupi cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang berikan tidak hidup ini ya Allah Tuhan yang seperti Engkau besar perkasa penuh kemuliaan. Kau berfirman tidak hidupi ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada untuk berteluh. Menyembah Yesus Tuhan rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, seperti Kau mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada untuk dan berteluh. Menyembah Yesus Tuhan rajaku, ku sembahkan Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua hidup Kau mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan
mengatasi langit kebesaran Tuhan. Mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan dirimu, mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan dirimu, mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yes Tuhan, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami Bapa, dan biar Tuhan semua orang boleh melihat Engkau Allah yang tinggal di dalam kami Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan, bahkan dalam setiap langkah kami Tuhan, Engkau selalu beserta setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau kembali lagi masuk dalam sesi pengajaran Tuhan. Biar Engkau urapi telinga setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menghidupi setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Urapi juga hamba-Mu Pastor Robert Lee Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang curahkan ketujuh roh atas hamba-Mu Tuhan. Bahkan setiap hikmat-Mu yang baru, yang selalu baru Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu supaya setiap pengajaran-pengajarannya Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan membuat kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Belajar dari hidup hamba-Mu untuk mengenal Engkau, untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilahkan Pastor Robert. Ya, baik hambanya. Terima kasih Gio untuk doanya. Dan terima kasih semua, shalom semua. Ya, saya mau nanya sebelumnya apakah suara saya jelas?
kepada semua saudara. Kalau saudara jelas, bisa Jelas, Pastor. Jelas, Pastor. puji Tuhan. Nah, Bareng aja. saudara, bisa tolong di-mute supaya nggak bunyi, ya. Thank you semua. Senang sekali malam hari ini saya bisa kembali bersama-sama dengan Anda semua. Dan ada beberapa dari Anda, kurang lebih beberapa minggu yang lalu, sempat ketemu, baik yang ada di Surabaya maupun yang lainnya. Saya juga mengucap syukur kemarin Tuhan izinkan saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya, Anda semua. Dan thank you untuk semua pelayanan Anda selama saya ada di Surabaya. Dan malam hari ini, saudara, saya senang banget karena kita bisa ketemu lagi walaupun cuma di online. Dan saya mau menyapa semua teman-teman yang dari luar kota, dimanapun Anda berada, Jakarta, Surabaya. God bless you, saya berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat, saudara. Nah, malam hari ini, saudara, hamba Tuhan memberikan saya sebuah topik yang sebenarnya cukup mengerikan, saudara. Bicara mengenai bagaimana pria dominan, troublemaker, dan posesif, saudara. Nah, ini tiga-tiganya haleluya, saudara. Dominan, troublemaker, and possessive. Tapi saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan saya beberapa insight yang kuat untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menghadapi atau menang atas semua masalah-masalah ini. Saya percaya dalam kehidupan rumah tangga Anda semua akan menghadapi hal yang seperti ini. Dan hal yang seperti ini seringkali malah menjadi sebuah pemicu keretakan bahkan kehancuran dari sebuah rumah tangga. Saya bersyukur saudara ketika hambanya menyampaikan tema ini kepada saya tahu bahwa Tuhan kepingin memberikan sebuah solution buat Anda supaya kita bagaimana bisa menang mengatasi masalah dalam rumah tangga kita ketika kita menghadapi seorang pria yang sangat dominan, bahkan ada yang troublemaker, dan bahkan ada yang begitu posesif. Nah, saya berdoa supaya malam ini yuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah mengenai semuanya ini, saudara. Saya akan mulai dengan yang pertama, what is definition. Saya selalu setiap kali mempelajari, saya selalu mengajak untuk kita supaya kita mengerti dulu. Sehingga kita dengan sebuah pengertian yang benar, maka saya percaya kita akan melakukan hal yang benar dengan sebuah pengertian yang benar. Nah, kalau kita bicara what is definition, saudara, dari ketiga hal ini, saya menemukan bahwa tiga hal ini merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak semuanya jelek sih. Ada positifnya sedikit, tapi nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, yang pertama adalah dominan. Dominan adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Dominan juga bicara mengenai berpengaruh kuat, tampak menonjol, baik itu tentang warna dan sebagainya. Lalu kalau Anda bicara mengenai troublemaker dan sebagainya, Anda akan menemukan ketika saya mempelajari Cambridge Dictionary dikatakan someone who intentionally cause problem for other people. Jadi saudara, saya percaya dan dikatakan sebenarnya especially people who are in the position of power and of authority. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya orang yang troublemaker adalah seseorang yang secara terus-menerus selalu membuat masalah terhadap orang lain. Ya, garis bawahi kata terus-menerus. Jadi kalau dia membuat masalah sekali-sekali itu bukan troublemaker. Troublemaker adalah orang yang garis bawahi kata terus-menerus. Secara terus-menerus membuat banyak masalah terhadap orang lain. Jadi kalau hanya sekali-sekali sangat jarang, ya nggak kita bisa katakan troublemaker. Mungkin hanya konflik atau perselisihan biasa, saudara. Nah, lalu kalau Anda pelajari lagi, saudara, dikatakan posesif adalah if you are possessive about something that you own, you don't know, you don't like sharing it. Someone who is possessive in feeling and behavior toward another person wants all of that person love and attention. Nah, saudara, secara garis besar posesif adalah sikap yang ditunjukkan untuk mengontrol kehidupan atau mendominasi sesuatu atau seseorang secara berlebihan, saudara, atau merasa menjadi pemilik dan tidak bisa menerima untuk berbagi kepada orang lain, saudara. Nah, sekali lagi yang saya katakan sebenarnya tidak semua pria
sampai memiliki 3 karakter ini sekaligus? Ada nggak, Pastor, ketiga-tiganya pria itu satu orang memiliki semuanya? Bisa jadi, tapi nggak semua pria punya langsung 3-tiganya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, sikap dominan tidak selalu akan menjadi masalah sebenarnya. Ya, maksudnya bukan sesuatu yang negatif selama tidak berkelebihan. Nah, namun akan menjadi sedikit masalah ketika prianya dominan, suaminya dominan. Nah, itu saudara akan sedikit konflik, maka cukup parah perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, namun kalau kita tarik benang merahnya, ketiga karakteristik ini memiliki satu kesamaan, saudara, dari 3 hal ini. Yaitu apa, saudara? Kalau saudara perhatikan, baik itu pria dominan, troublemaker, posesif, sebenarnya kalau kita tarik garis benang merahnya, maka saudara akan menemukan sebuah kesamaan. Apa itu kesamaannya? Ujung-ujungnya satu, sama-sama ingin diperhatikan atau menjadi pusat perhatian, saudara. Jadi baik itu pria dominan, pria troublemaker, posesif, kesamaannya adalah sama-sama ingin diperhatikan dan menjadi pusat perhatian. Orang dominan yang berlebihan ingin mendominasi agar mendapat perhatian, agar mendapat pengakuan, haus akan pujian. Orang yang troublemaker sudah jelas menginginkan perhatian. Karena dengan berbuat masalah, membuat masalah demi masalah, orang pasti akan memperhatikan hidup mereka atau dirinya. Nah, sedangkan orang posesif sudah jelas, dia juga haus akan perhatian. Tidak ingin kehilangan apa yang sudah dimilikinya. Sehingga tidak ingin berbagi perhatian dengan orang lain. Misalnya begitu pacaran, cowok yang posesif. Lalu cowoknya Gio ini memprotek dia terus, gak boleh ngobrol, cemburuan, dan sebagainya. Pokoknya begitu Gio sudah ngobrol sama orang lain, dia langsung marah, ngambek, dan sebagainya. Dan ini jelas sebenarnya ujung-ujungnya ketiga hal ini memiliki sebuah kesamaan kalau Anda perhatikan, yaitu sama-sama mencari perhatian dan kepingin diperhatikan, saudara. Nanti kita akan belajar. Yang kedua adalah apa sih penyebabnya? Kenapa sih ini orang bisa menjadi seperti ini? Bisa akhirnya menjadi troublemaker, bisa menjadi dominan, dan bisa menjadi posesif sekali. Tentu ada penyebabnya, kenapa mereka bisa seperti ini. Malam ini saya berdoa ketika saya menyampaikan semua pengajaran ini, Anda mengerti sehingga Anda bisa tahu how to solve the problem ketika Anda menemukan suamimu adalah orang yang posesif, suamimu adalah orang yang dominannya sekali, suamimu adalah seorang yang troublemaker dan sebagainya. Saya sih berharap tidak ada suami yang troublemaker di sini. Tapi kalaupun ada, Anda harus ngerti dulu apa penyebabnya. Sehingga ketika Anda tahu penyebabnya, baru kita akan tahu bagaimana mengatasinya dan the solution dan sebagainya. Nah, saudara, minimal kalau hari ini Anda berkata, karena tadi pagi saya kebetulan cerita sama satu teman, lalu waktu saya kasih tahu dia malam ini, lalu dia bilang, puji Tuhan, Pastor, kayaknya saya nggak perlu, katanya. Kenapa? Karena suami saya orang baik semua. Suami saya puji Tuhan orang baik-baik, tidak troublemaker, tidak ini. Saya bilang ya puji Tuhan. Tapi saya berdoa kalau malam ini Anda berkata suamimu orang baik, nggak ada semuanya, nggak apa-apa. Minimal Anda ngerti kenapa yang menjadi penyebab orang bisa seperti ini. Lalu Anda bisa melayani orang lain sehingga mereka bisa menang atas semuanya, saudara. Amin, saudara. Nah, yuk kita belajar sama-sama nih. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya apa? Kenapa kok orang bisa seperti ini, saudara? Yang pertama adalah pengaruh dari orang tua, saudara. Orang yang menjadi dominan, orang yang menjadi posesif sekali, orang yang menjadi troublemaker. Saya tidak menyalahkan orang tua, tapi ada pengaruh dari orang tua yang begitu kuat. Sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi karakter seseorang. Nggak melulu semua orang tua. Tapi salah satu faktor terbesar, dan yang pertama biasanya karena orang tua. Yang pertama, kehilangan orang tua, baik itu meninggal dan sebagainya. Dan baik itu cerai, ditinggal, ataupun meninggal dan sebagainya, meninggalkan mereka atau meninggal dunia. Nah, yang kedua karena kehilangan figur ayah. Kehilangan figur ayah maksud saya akan membuat orang tersebut, anak tersebut kehilangan arahan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan visi. Makanya peran ayah itu penting sekali. Peran orang tua semuanya penting, tapi secara pribadi ayah sangat berpengaruh untuk mempengaruhi seluruh karakter atau kehidupan seorang anak.
Yang berikutnya, kenapa faktor orang tua saya katakan pengaruh sekali? Karena kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, saudara. Yang berikutnya, pola asuh orang tua yang kurang tepat. Saya nggak ngomong salah, karena saya nggak merasa bahwa menghakimi orang-orang tua, tapi kadang-kadang kurang tepat, terlalu keras, terlalu mengekang, dan lain-lain, saudara. Nah, saudara, seringkali itu sebabnya kita sebagai orang tua harus memiliki sebuah pola asuh yang benar untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak menjadi terlalu dominan yang negatif, maupun menjadi orang yang troublemaker atau posesif sekali, saudara. Memang sekali lagi semua itu sangat mempengaruhi seseorang di masa kecilnya. Namun apa yang dialami di masa kecil sangat bisa mempengaruhi sangat banyak karakter seseorang di masa tuanya nanti atau masa dewasanya kelak. Nah, itu juga yang bisa mempengaruhi apa yang dilakukan for the next generation. Ketika dia mengalami apa yang dia alami dari orang tuanya, bukan cuma dia yang mengalami, tapi dia juga akan melanjutkan itu for the next generation. Akhirnya singkat cerita ini semuanya ini terus akan terjadi, saudara. Itu akhirnya ada begitu banyak orang yang dominan, yang terlalu negatif dominannya, akhirnya memunculkan orang-orang yang troublemaker, bahkan memunculkan orang-orang yang sangat posesif. Nah, sekali lagi makanya peranan orang tua sangat penting. Nah, saya mencatat, mengulik, mempelajari beberapa dampak psikologis anak yang dibesarkan tanpa figur ayah. Ini yang akan terjadi. Yang pertama, mereka akan kesulitan mengelola emosi dan konsep diri yang berkurang, saudara. Anak-anak secara konsisten melaporkan perasaan ditinggalkan ketika ayah mereka tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Mereka juga seringkali berjuang dengan emosi mereka dan rasa benci pada diri sendiri. Nah, biasanya pada kasus perceraian di mana sang ayah pergi begitu saja dan tidak turut terlibat dalam pengasuhan, anak merasa mendapat penolakan dari orang yang paling dekat dengan dia, sehingga ia pun kemudian akhirnya membenci bukan cuma orang tua, tetapi dirinya sendiri, saudara. Dampak yang kedua adalah masalah perilaku, termasuk dampak psikologis anak yang dibesarkan tanpa figur ayah, saudara. Anak-anak yang tanpa ayah memiliki lebih banyak kesulitan dengan penyesuaian sosial, kesulitan untuk berteman, perilaku yang nyata, dan mereka juga seringkali menjadi sombong dan mengintimidasi anak-anak lain, mendominasi dalam upaya menyamarkan ketakutan, kebencian, kecemasan, ketidakbahagiaan yang mereka rasakan, saudara. Jadi ini Anda harus perhatikan, ini dampak yang mengerikan. Bagaimana peranan orang tua sangat penting, saudara, untuk meng-create the next generation yang lebih baik lagi. Yang ketiga, saudara, kenakalan dan kejahatan di masa muda itu dampak psikologis dari anak yang dibesarkan tanpa figur ayah. 85% pemuda yang dipenjara itu tidak memiliki ayah. Anak-anak yatim lebih mungkin untuk masuk dalam penjara di masa muda mereka, saudara. Mereka umumnya melakukan kenakalan, kejahatan untuk mencari perhatian. Sekali lagi yang saya katakan, troublemaker, karena mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian, sehingga mereka membuat masalah, baik itu kepada orang lain maupun siapapun, sehingga mereka diperhatikan orang. Nah, di samping itu karena mereka tidak memahami aturan atau kontrol sosial, karena tidak ada yang menuntun mereka untuk memahaminya, saudara. Nah, yang keempat ini yang terjadi dampak psikologis anak yang tanpa figur ayah, dibesarkan tanpa figur ayah. Maka saudara, gangguan kesehatan mental pun menjadi dampak psikologis anak tersebut. Dan anak itu mudah cemas, depresi, bunuh diri adalah beberapa gangguan, saudara. Dan kesehatan mental yang sering dialami anak tanpa ayah, bukan hanya pada sosok ayah secara fisik, mereka yang hidup tanpa ayah juga sering merasakan kesepian, kurang kasih sayang, termasuk dari ibu yang mungkin sibuk bekerja untuk menafkahi, menggantikan posisi ayah mereka, sehingga ia bisa cenderung mencari pelarian kepada orang lain, dan akhirnya bisa mengakibatkan kontrol yang berlebihan, posesif, kekang, dan sebagainya, saudara. Makanya sekali lagi ini sangat mempengaruhi, saudara. Jadi keluarga yang memiliki ayah bersyukur,
dan Tuhan memberikan ayah, apalagi figur seorang bapak, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena begitu bahaya kalau kita besar tanpa figur seorang ayah yang benar. Lalu dampak psikologis berikutnya adalah kesulitan memiliki hubungan di masa depan. Mereka cenderung lebih mudah cerai, memiliki anak di luar nikah. Ketidakhadiran sosok ayah membuat mereka merasa memiliki masalah kepercayaan terhadap hubungan relasi dengan orang lain. Sehingga mereka tidak percaya adanya hubungan relasi yang baik. Menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar karena mereka juga mengalaminya, saudara. Yang keenam, agresif dan cepat marah termasuk dampak psikologisnya. Nah, saudara, studi psikologis menunjukkan bahwa anak yang tumbuh tanpa ayah cenderung menjadi agresif dan cepat marah, saudara. Jadi saya berdoa supaya setiap kita benar-benar memperhatikan ini. Para orang tua memperhatikan benar-benar sungguh-sungguh kehidupan anak mereka. Kenapa? Karena penting sekali, saudara. Nah, yang berikutnya apa sih yang menjadi dampak? Kenapa penyebabnya orang bisa jadi troublemaker, dominan, dan sebagainya? Nah, yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Ini juga penting. Hal yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana pengaruh daripada orang tua. Itu sangat penting dan itu adalah yang utama. Yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan ini penting sekali. Ingat, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, firman Tuhan ngomong bahwa jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, jangan sampai salah bergaul, saudara. Pergaulan itu sangat mempengaruhi. Kenapa orang bisa jadi dominan yang negatif, lalu mereka juga menjadi troublemaker, mereka jadi orang yang sangat posesif karena pengaruh dari lingkungan sekitar, saudara. Dan sekali lagi, lingkungan mempengaruhi karakter seseorang, baik pria maupun wanita. Ingat apa yang dikatakan Paulus, itu juga dikatakan oleh Raja Salomo. Dalam Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudara. Memang kalau kita berkata, faktor utama kan orang tua, tergantung di rumahnya. Betul, saya tahu. Tapi seringkali Alkitab mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. That means, saudara, ketika saya mempelajari firman ini, Roh Kudus memberitahukan apa yang dibangun yang baik di dalam rumah bisa rusak karena anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik di luar sana. Sehingga semua pergaulan yang baik yang dibangun oleh orang tuanya, keluarganya, akan jadi rusak karena pergaulan di luar daripada rumah mereka. So, hati-hati dalam pergaulan. Karena sekali lagi Raja Salomo juga mengingatkan kita, Rasul Paulus juga mengingatkan kita, supaya kita bergaul dengan orang yang bijak, kita akan jadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang bebal, kita akan jadi bebal. Itu sebabnya, saudara, hati-hati dalam pergaulan. Saya ngomong ini bukan berarti kita milih-milih teman. Enggak, kita nggak boleh melihat status sosial orang, kita nggak boleh melihat dari latar belakang orang, the have atau enggak, dan sebagainya. Tapi pergaulan itu sangat penting. Bergaulah dengan orang-orang yang benar. Karena Alkitab ngomong, mungkin Anda berkata, Pastor, saya yang mempengaruhi mereka. Alkitab nggak pernah mencatat pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Walaupun kita sering ngomong kayak gitu, kita yang mempengaruhi mereka. Tapi Alkitab berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan ayat ini. Artinya, ketika Anda dan saya sudah membangun semua kebiasaan yang baik, akan rusak karena sebuah pergaulan yang buruk. Itu sebabnya dikatakan jangan kamu sesat. Pergaulan yang burukmu akan merusak semua kebiasaan yang baik. Ada orang berkata, Pastor, saya ini ya maaf ya, wah di rumah doa pagi tiap hari bangun, mesbah keluarga, and then tiba-tiba anak saya kuliah ke luar negeri, keluar kemana-mana, lalu tiba-tiba mereka jadi rusak dan sebagainya. Memang sih, saya tidak menghakimi dan mengatakan, habis ini nggak usah sekolahin anak luar negeri, tidak juga. Of course, semua tergantung anakmu, tergantung fondasi yang kamu bangun. Tapi hati-hati, sebagus apapun pergaulan yang kamu bangun selama di rumah, kalau anakmu nggak takut Tuhan, dan dia bergaul dengan orang-orang yang di luar sana, yang nggak benar, pasti lama-lama akan tertular, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengajari kita, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Itu sebabnya hati-hati dalam berteman. Saya punya banyak sekali teman, keluarga, bahkan anak rohani juga. Dulu takut Tuhan, cinta Tuhan, tiba-tiba pergaulan dalam pekerjaan,
and then tiba-tiba rusak, saudara. Orang yang begitu baik, cinta Tuhan, takut Tuhan, melayani, tiba-tiba bergaul dengan teman yang salah. Akhirnya mereka berubah totally, saudara. Dan that is shock me and shock every people. Kita nggak nyangka, kita berkata ini orang baik, ini takut Tuhan, melayani, why? Tapi Alkitab sudah mengingati kita, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam pergaulan, saudara. Dan ini akan membuat kita benar-benar bisa jadi rusak. Karena kebiasaan kita yang baik, yang kita bangun selama ini, rusak total gara-gara kita nggak menjaga pergaulan kita. Sekali lagi, saya tidak menghakimi atau membuat kita memiliki sebuah statement bahwa kita nggak boleh anak kita keluar dan sebagainya. Tentu tidak. Yang penting satu, anak kita harus diajarin takut akan Tuhan. Dan bergaulah dengan orang yang tepat, saudara. Jangan bergaul dengan orang yang salah, karena itu akan membahayakan, saudara. Yang ketiga, apa penyebabnya sih? Sehingga orang jadi dominan, troublemaker, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengaruh dari kehidupan kerohaniannya. Nah, saudara, ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat, saudara, sangat mempengaruhi kita dan memperhatikan pengaruh dari kehidupan kerohanian kita. Faktor ini jadi penentu yang krusial, saya katakan, bagi seseorang baik pria maupun wanita. Seperti yang saya bilang, ketika anakmu keluar kota, keluar negeri, sekolah, selama pengaruh kehidupan kerohaniannya bagus, ya saya percaya dia nggak akan terpengaruh, saudara. Nah, ini menjadi faktor yang sangat krusial bagi setiap kita, supaya setiap kita baik pria wanita memperhatikan benar-benar kehidupan kerohanian kita. Orang yang sudah percaya Kristus bahkan sudah melayani sekalipun tetap masih bisa jadi troublemaker. Bahkan troublemaker-nya dia nggak buat di luar tapi di dalam rumah Tuhan. Saya percaya Anda semua juga agree, ada begitu banyak orang yang sudah melayani, berkhotbah, tapi menurut saya terlalu dominan, dan dominannya itu nggak benar. Maunya ngatur orang, maunya dia yang paling benar, dia yang paling sakti. Semua yang dia dapat itu Tuhan, orang lain belum tentu Tuhan. Saya berdoa supaya Anda nggak menjadi orang yang seperti itu. Karena dominan yang keterlaluan seperti itu juga nggak baik, saudara. Dan pokoknya, ayo saya mengajak Anda, pengaruh kerohanian Anda itu penting sekali. Ada orang-orang pokoknya mau ngatur aja. Ya kalau dia ngatur benar itu dari Tuhan, oke lah kita ikut. Somehow bukan dari Tuhan, tapi dari keinginannya. Nobody knows. Anda mungkin berkata, wah itu pasti Tuhan. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Tapi maunya ngatur hidup orang, terlalu dominan. Sekali lagi saya katakan, saya nggak ngomong bahwa troublemaker cuma ada di luar Tuhan. Bahkan hari-hari ini di gereja begitu banyak orang yang troublemaker juga. Buat masalah, buat perpecahan di gereja, ngomongi orang, gosipin orang, nyesat-nyesati orang, saudara. Saya sekali lagi ya, saya paling kurang suka, saudara, ketika seseorang selalu menganggap diri dia paling benar dan orang lain salah. Saudara tahu apa itu kesombongan? Kesombongan ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan Anda memposisikan dirimu lebih bagus, lebih pintar, lebih hebat, lebih kudus, lebih suci, lebih benar, maka itu kesombongan, saudara. Buat saya secara pribadi, ayo kita menjadi orang Kristen yang benar. Saya setuju kerohanian penting, but karakter Kristus jauh lebih penting dari semuanya, saudara. Karena saya percaya God very interest, bukan karunia yang Anda dan saya miliki, tapi Tuhan sangat interest dengan karakter Kristus yang ada dalam kehidupan Anda. Tuhan gak suruh Anda punya kuasa yang sama, tapi dia suruh Anda punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi seperti Kristus. Ingat, our goal of the Christianity is to become like Jesus. Buat saya, yuk sama-sama jadi orang Kristen. Jangan jadi yang dominan, yang overacting. Dominannya mau menguasai orang lain. Pokoknya harus gini. Ada begitu banyak anak rohani saya dan sebagainya. Mereka berkata, Pastor gini-gini. Saya bilang, sorry ya. Saya nggak pernah mau menguasai kehidupan siapapun. Dan kalau hidup saya menguasai kehidupan seorang, saya salah. Saya tugasnya membawa Anda semua untuk memberikan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. That is the truth. Itu yang kebenaran. Mungkin Anda bisa respect dengan saya sebagai orang yang Anda hormati. As a family, as a leader, as a pastor. Tapi bukan berarti saya mau ngontrol kehidupan Anda 100%.
Sama kita berkata bahwa dominan suami, somehow pendeta juga terlalu dominan. Mau ngurusin semuanya dan menguasai seseorang. That is spirit of dominan yang menurut saya berbahaya yang ada di gereja. Troublemaker, terlalu posesif. Saya nggak pernah keberatan ini seriously loh. Baru-baru ini terjadi di gereja kami. Ada orang yang mau pamitan. Dia merasa bahwa jadwal kebaktiannya nggak cocok, lalu pengen pindah ke gereja lain. Saya berkata, I bless them, it's okay. No problem. Dia bilang, gue sih nggak ada masalah sama pastor, nggak ada masalah dengan keluarga pastor. Ya, I know memang kita juga nggak pernah buat masalah sama kamu. Dan dia merasa bahwa dia kok kayaknya, kami bilang semua di tempat kami, kita nggak bisa menguasai mereka possessive over untuk menguasai kehidupan seseorang. Kita harus berbesar hati karena kita tahu kan bahwa jemaat itu milik Tuhan. Tapi kenyataannya ketika terjadi sesuatu kita over possessive, saudara. Jadi sekali lagi faktor kerohanian ini penting sekali. Kerohanian seseorang akan mempengaruhi kehidupannya. Apakah dia menjadi sangat dominan, menguasai, dan juga saya secara pribadi nggak terlalu suka kalau orang begitu terlalu dominannya overacting dan overload sekali, saudara. Kenapa? Karena buat saya secara pribadi ada banyak orang ngomong gini, pastor gini, pastor gini. Saya bilang ya saya berterima kasih untuk apapun, tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan juga pasti akan bicara kepada setiap kita. Kita harus cross check, kita harus doakan, dan kita juga harus bertanya sama Tuhan, saudara. Dan saya pun ngomong gitu, ngajarkan kepada anak-anak rohani saya. Ketika saya ngomong sesuatu, Anda merasa it's not from the Lord, Anda bisa berdoa, dan Anda bisa tanya Roh Kudus. Karena dari awal kami nggak pernah mau manipulasi, posesif, terlalu over, menguasai kehidupan Anda. Kami membawa Anda untuk sama-sama dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, kehidupan kerohanian Anda itu mempengaruhi sangat sekali bagaimana Anda menjadi orang yang seperti yang Alkitab inginkan. Jangan over possessive, jangan over dominan, jangan menjadi apalagi troublemaker, saudara. Nah, inilah faktor-faktor yang membuat orang menjadi over possessive, menjadi sangat troublemaker, menjadi dominan yang over. Nah, ini penyebabnya, saudara. Saya berdoa ketika kita bisa mengetahui penyebabnya, dan kita akan belajar bagaimana kita bisa menang atas semuanya. Tapi sebelumnya yang ketiga, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kalau kita sudah belajar tadi pengertiannya, kita sudah belajar nih, selain pengertian kita juga sudah bisa menemukan belajar bagaimana apa sih penyebabnya, mulai dari pengaruh orang tua, dan akhirnya lingkungan, lalu kehidupan kerohaniannya. Nah, yang ketiga saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama apa dampaknya. Apa sih dampaknya ketika orang terlalu over possessive, troublemaker, maupun over dominan. Ini yang akan berdampak. Dampaknya yang pertama, dominan yang berlebihan itu akhirnya cenderung keras. Orangnya jadinya keras, tidak mau ngalah, nggak ngerti orang lain. Lalu berikutnya adalah otoriter, memaksakan kehendaknya dan mengatasnamakan Tuhan. Itu yang paling mengerikan, saudara. Saya ngomong ini, saya bukan ngomong untuk para suami, saya bukan ngomong untuk para istri menghakimi para suamimu, bahwa suamimu keras, suamimu, tapi kita semua introspeksi. Karena saya percaya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini saja, saya yakin firman Tuhan itu pedang bermata dua. Satu buat Anda, satu juga buat pengkhotbahnya. Jadi waktu saya mempersiapkan ini, saya mempelajarinya dan saya juga introspeksi. Apakah saya menjadi orang yang seperti ini, saudara? Dominan yang berlebihan akan membuat kita jadi otoriter sekali, memaksakan kehendak kita, mau menang sendiri, cenderung egois, tidak bisa mendengar apalagi menerima pendapat orang lain. Kita merasa bahwa kita paling rohani, paling benar, pendapat kita lah yang paling benar, saudara. Sehingga kita reject semua masukan daripada orang lain, tidak dengar apalagi mau menerima pendapat orang lain. Saya secara pribadi ngomong sama orang-orang, kalau kamu diomongi orang, dinasihati orang, udah terima, ngucap syukur, karena orang itu memperhatikan Anda. Lepas dari itu benar atau enggak benar, itu urusan rezeki. Tapi jadilah orang yang mau mendengar, merendahkan diri, buka hati untuk setiap masukan pendapat orang lain.
Nah, saudara, sementara orang yang dominan berkelebihan, nah ini yang terjadi. Saya berdoa malam ini ketika Anda membaca ini, saya juga nggak mau langsung Anda keluar satu nama. Oh si ini, oh bapak ini, oh ibu ini. Jangan, saudara. Sekali lagi, apa yang saya ajarkan malam hari ini menjadi sebuah reminder buat kita, supaya yang pertama kita jangan menjadi seperti ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang kedua, kita juga bisa menolong orang yang mengalami seperti ini. Mungkin anak rohanimu dan sebagainya. Kita bisa ngerti bagaimana kita bisa menang dan mengatasi semuanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini, saudara. Tapi sekali lagi, saya mohon dengan segala kerendahan hati, saudara. Ketika saya menyampaikan kebenaran ini, jangan langsung Anda keluar satu nama di otak Anda, si A, si B, si C. Dengar, saudara, saya berdoa supaya kebenaran ini dikasih tahu sebagai pengingat, supaya kita jangan jatuh di dalam hal yang seperti ini. Tapi bukan untuk kita menghakimi orang lain. Saya waktu baca ini, saya mempelajari ini, saya berkata, saya nggak mau Tuhan jangan sampai nanti orang akhirnya menghakimi. Oh yang ini, oh yang ini. Jangan, saudara. Sekali lagi, kita mau belajar sama-sama. Saya tahu nobody perfect, tapi kita mau menuju kepada kesempurnaan. Karena saya percaya Tuhan ngomong, hendaklah kamu sempurna, karena Bapakmu yang di sorga sempurna. Saya yakin Tuhan nggak pernah ngasih sesuatu yang sesuatu tugas, sesuatu yang kita harus lakukan, tapi kita nggak punya kemampuan untuk itu. Saya tahu nggak gampang, tapi saya percaya Roh Kudus akan mampukan. Kenapa? Karena kita di-create memang sempurna seperti Kristus. Baiklah kita menjadikan mereka serupa segambar dengan Kristus. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan? Jadi kita kembali kepada kodrat ilahi. Dalam buku yang saya tulis tentang Living in Glory, saya selalu menonjolkan kepada mereka, our purpose is to become like Him. Kembali kepada kodrat ilahi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, yuk saya mohon dengan sangat, jangan ketika Anda tahu kebenaran ini, lalu kita mulai menghakimi seorang demi seorang. Tapi biar itu menjadi sebuah reminder bagi setiap kita. Nah, what is troublemaker? Troublemaker ini dampaknya yang pertama, jelas merusak nama baik keluarga. Nama kita rusak, reputasi kita rusak, keluarga kita rusak ketika kita menjadi seorang troublemaker. Saya berdoa supaya tidak ada pemimpin hamba Tuhan yang menjadi troublemaker. Kenapa? Karena itu akan merusak citra, nama baik keluarga. Ada berapa banyak tiba-tiba ketahuan, wah ada moral, tiba-tiba hamba Tuhan jatuh dalam hal ini, merusak anak orang atau apapun, dan itu bisa merusak nama keluarga kita. Of course, merusak nama Tuhan. Dan saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan tidak kesangkut dengan hal-hal yang moralitas. Itu sebabnya saya sangat menghimbau supaya kita, setiap kita hamba-hamba Tuhan, jangan fokus dengan karunia saja, fokus dengan karakter Kristus, saudara. Harus seimbang. Ada begitu banyak orang menonjolkan karunia. Saya bersyukur waktu saya ngomong gini, orang nggak bisa komplain, wah you ngomong gitu karena you nggak ngalami. Saya bersyukur di buku Living in Glory kami menulis begitu banyak pengalaman-pengalaman supranatural yang kami alami. But sampai hari ini pun kami tetap mengalami yang namanya supranatural. Sampai dengan hari ini, detik ini, kami terus ngalami. Bahkan tadi ketika saya share dengan mama saya, Tuhan bicara secara directly ngomong, nah, aku sampai hari ini terus setiap hari membuat mujizat dalam kehidupan kalian. Saya bersyukur, saya ngomong ini bukan berarti kami nggak ngalami. Tapi ketika Tuhan izinkan kami ngalami, bahkan menulis buku, Tuhan tetap ngomong, ini bukan fokus utama yang kalian kejar, tapi kejarlah Tuhan. Because He's the real glory. Tuhan itu sendirilah yang adalah kemuliaan sejati. Kita harus kejar Tuhannya, bukan kejar semuanya, saudara. Jadi saya bersyukur banget, bahwa Tuhan itu baik, saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda dan saya tidak mengejar itu yang utama dalam kehidupan kita. Bukan mengejar pokoknya karunia, bahkan banyak sekali orang mengejar nubuatan demi nubuatan. Saya percaya Tuhan akan berbicara dan bernubuat. Saya percaya Tuhan akan buat mujizat, Tuhan akan buat supranatural, tapi that is not our focus. Our focus is Jesus, bukan yang lainnya. Jadi sekali lagi, yuk kejar itu semua. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang troublemaker. Akhirnya karena kejar karunia, banyak sekali orang yang berkarunia, akhirnya tidak punya karakter. Apa yang terjadi ketika mereka mengejar karunia? Mereka lupa membangun karakter Kristus.
Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang seringkali menjadi troublemaker. Tiba-tiba ada kasus moral, kasus keuangan, kasus ini, dan sebagainya. Saya ngomong sama Tuhan bahwa saya bersyukur sama Tuhan by the grace of God. Sampai hari ini kami nggak peduli apa yang orang ngomong, tapi kami terus menjaga integritas kami. As a leader, as a pastor, as a servant of God, kami nggak mau ada masalah dengan duit, kami nggak ada mau masalah dengan yang lain dan sebagainya. Kalau orang ngomong, saya nggak peduli. Yang penting satu, kebenarannya tidak seperti itu. Karena ada orang ngomong gini, orang ngomong gini. Saya bilang gini, kalau kamu bisa buktikan, silakan datang dan kita bicara. Mereka nggak berani karena mereka sebenarnya dengar gosip, fitnah, dan sebagainya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, kalau kita bukan jadi orang yang troublemaker, nama baik keluarga kita nggak rusak, saudara. Sampai hari ini, my mom, my family, kami berkata kami melayani dan kami terus menjaga nama baik Tuhan yang utama. Karena kami nggak mau jadi troublemaker dalam banyak aspek, dalam banyak Jadi sekali lagi yuk, saya berdoa supaya setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, jangan menjadi orang yang dominan terlalu berlebihan, jangan menjadi orang yang troublemaker. Lalu cenderung bisa melukai hati istri kalau troublemaker, maupun anak-anaknya. Keluarga jadi nggak harmonis, bahkan bisa hancur berantakan, demikian juga gereja. Kalau begitu banyak orang-orang yang troublemaker di gereja, cenderung bisa melukai satu sama lain, cenderung akan jadi nggak harmonis, terjadi perpecahan, dan yang lain-lain, saudara. Sedangkan posesif sendiri, saudara, pengaruhnya, dampaknya adalah ketika terjadi posesif, istri tidak bisa berkembang, kepercayaan dirinya rendah, istri mudah stres, emosi tidak stabil, rumah bukan lagi tempat yang nyaman, tapi menjadi penjara. Nah, saya juga bicara hari ini mengenai global. Kalau kita di gereja terlalu posesif, maka jemaat gak bisa berkembang, kepercayaan diri rendah, mulai mudah stres, emosi nggak stabil, rumah atau gereja tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, jadi penjara buat mereka. Saya berdoa, yuk kita jangan menjadi sekali lagi orang yang terlalu dominan, berkelebihan, otoriter, maksakan kehendak kita. Sampai kita mengatasnamakan kehendak Tuhan, padahal belum tentu Tuhan. Mau menang sendiri, cenderung egois, tidak mendengar orang lain, cenderung keras, tidak mau ngalah, dan sebagainya, saudara. Tapi tiga hal ini yang akan mempengaruhi dampaknya itu mengerikan sekali, sangat mengerikan. Nah, ini adalah sebagian kecil dari dampak yang bisa terjadi ketika pemimpin suami bersifat dominan yang berkelebihan, troublemaker, posesif. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuman ini yang paling umum yang saya sampaikan buat Anda. Padahal ada juga akan berpengaruh pada kesehatan mental, bahkan kesehatan jasmani, terutama kepada istri dan anak. Dan akhirnya anak juga terus-menerus mengalami pengalaman yang tidak baik bersama ayahnya, dan bahkan melihat contoh yang tidak baik, perilaku yang nggak baik, sehingga ketika nanti dia menikah, dia juga meneladani yang harusnya kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua meneladani yang baik, memberikan arahan, visi yang baik, menjadi tempat sandaran anak, malah akhirnya menjadi sebaliknya. Sehingga bahkan yang nanti generasi berikutnya, the next, rantai ini akan terus berulang-berulang, tidak disadari dan tidak diputuskan, dan itu berbahaya sekali. Akhirnya saya punya salah satu jemaat dulu, melayani di tempat ini, cinta Tuhan, begitu baik, dan tiba-tiba pacaran, Zara. Ketika dia pacaran, tiba-tiba saya kaget ketika pacarnya konseling dengan kami, dan mengatakan bahwa anak ini main tangan, mukul dia, padahal belum jadi istri. Lalu kami mulai memanggil dan konseling mereka. Saya tahu anak ini baik sebenarnya melayani Tuhan dan seterusnya. Lalu singkat cerita apa yang terjadi, saudara, yang saya shock, saudara, dia cerita. Saya tanya, kenapa kamu melakukan ini dan itu? Ternyata setelah dikonselingi sekian lama, dia cerita bahwa dia selalu melihat bagaimana ayahnya melakukan hal yang sama kepada ibunya. Mukul dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh. Sekali lagi, makanya kalau yang hadir malam hari ini Anda seorang ayah atau seorang orang tua, jangan menjadi orang tua yang terlalu dominan, berkelebihan, troublemaker, posesif, karena itu akan mempengaruhi hal yang cukup buruk dalam kehidupan anak Anda.
Bahkan yang lebih parahnya, nanti Anda mengalami hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang tidak baik akan terjadi dalam kehidupan anak Anda. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang tua yang benar-benar sesuai dengan firman Allah, bukan yang over, terlalu otoriter, dan terlalu menang sendiri, keras, tidak mau kalah, nggak mau dengar, dan sebagainya. Bahkan membuat keluarga nggak harmonis, cenderung melukai, dan sebagainya. Akhirnya membuat rumah bukan lagi menjadi tempat kediaman yang nyaman, yang peaceful, tapi menjadi seperti penjara yang nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya anak-anak Anda keluar lari kepada pelarian yang lain, dan itu akan membuat rusak keluargamu dan sebagainya. So sekali lagi saudara, saya berdoa supaya Anda mengerti bahwa ini adalah dampak daripada ketika Anda terlalu dominan yang berkelebihan, posesif yang kelebihan, maupun Anda yang troublemaker, saudara. Nah yang keempat, saudara, so bagaimana cara mengatasinya? Saya bicara dua aspek. Yang pertama bagi para suami atau penderitanya, atau orang yang mengalaminya. Lalu nanti yang berikutnya saya akan tutup, baru saya akan bicara mengenai bagaimana Anda yang berhadapan dengan orang-orang seperti ini, bagaimana Anda mengatasinya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar dulu bagaimana mengatasinya. Bagi para suami atau para pelaku yang Anda merasa bahwa Anda adalah troublemaker, Anda adalah orang yang dominan over, Anda adalah orang yang posesif. Nah, ini cara mengatasinya, saudara. Yang pertama, gimana cara melepaskannya, bagaimana caranya kita supaya bisa survive, kita bisa menang, dan mengatasi kehidupan kita yang terlalu dominan, terlalu posesif, dan terlalu troublemaker ini, saudara. Yang pertama, Anda harus bisa melupakan yang telah lalu, saudara. Ini penting sekali. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43:18, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini ayat yang pertama. Hal yang pertama, gimana setiap kita yang terlalu dominan, terlalu posesif, terlalu menjadi troublemaker, kita harus jangan ingat-ingat hal yang lalu. So, yang pertama yang mesti Anda lakukan supaya Anda bisa menang dan mengatasinya, melupakan semua yang sudah lalu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda harus percaya ketika Anda di dalam Kristus, Anda mengundang Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan Roh Kudus menguasai kehidupan Anda ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Nah, maksudnya melupakan apa saja, bukan kehidupan Anda, tapi apa yang dilakukan oleh orang tua Anda terhadap Anda. Anda harus belajar melepaskan pengampunan. Belajar untuk terus ingat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut. Kalau kita mengalami perilaku yang nggak baik dari orang tua kita, contoh yang tidak baik dari keluarga, terutama figur ayah, dan Anda sebagai orang tua, Anda belajar seperti yang saya alami. Saya bukan dari keluarga yang baik, keluarga saya broken home. Papa mama saya waktu kecil sudah cerai, saudara. Saudara harus ingat bahwa mama yang ada saat ini sebenarnya mama mertua saya, yang sudah saya anggap sebagai mama sendiri. Saya punya mama kandung, sudah meninggal, papa kandung juga sudah meninggal, saudara. Nah, saudara, saya bukan lahir dari keluarga yang baik. Saya melihat bagaimana contoh papa saya mukul mama saya, waktu mereka ribut dan sebagainya. Saya lihat bagaimana mama saya diperlakukan nggak baik dari orang tua saya. Saya melihat bagaimana ketika mereka cerai, saya terpisah semuanya. Dan saya lihat bagaimana my father, my dad juga dominan sekali, troublemaker, terlalu. Sehingga kami semua anak-anak pun dilukai, terluka, nggak membuat kami nyaman. Tapi saudara, ada satu hal ketika saya jadi hamba Tuhan, Roh Kudus bicara, nak, semua pengalaman itu menjadi sebuah remembering. Ketika Anda jadi orang tua, jangan lakukan hal yang seperti itu, karena Anda tahu bagaimana sakitnya Anda ngalami. Jangan lakukan kepada next generation. Nah, saudara, saya belajar melupakan semuanya. Saya juga bukan dari keluarga yang nggak pernah ngalami yang namanya sakit, kehilangan figur ayah, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang ngomong, Pastor, kamu itu benar-benar kebapaan dan sebagainya. Sekali lagi,
bagaimana perspektif Anda akan mengubah kehidupan Anda. Saya nggak melihat itu akhirnya menjadi sebuah penyakit, kesakitan, menjadi sebuah luka yang akhirnya saya lakukan kepada the next generation anak saya. Saya tidak lakukan itu. JJ sampai hari ini 14 tahun. Anda bisa tanya, nggak pernah saya pukul dia, saudara. Saya marah sering karena mungkin dia melakukan sesuatu yang kurang, saudara. Sehingga saya memarahi dia, saya memberikan disiplin, tapi saya nggak pernah main tangan. Because I love him so much. Saya belajar bagaimana saya tahu ketika saya dipukul oleh orang tua, dan itu menyakitkan sekali. Saya ngerti bagaimana rasanya ketika saya dikurung di kamar mandi, dalam kondisi yang gelap, semuanya dimatiin lampu, lalu dipukul, diomelin. Saya tahu bagaimana sakitnya. Sehingga saya belajar melalui semua pengalaman itu, saya melupakan semuanya. Nggak mudah. Dan saya percaya because of the Spirit of the Lord, because karena Tuhan sendiri, saya bisa mengampuni semua kesalahan yang dilakukan oleh orang tua saya yang terdahulu. Dan akhirnya itu menjadi sebuah contoh, sebuah remembering dalam hidup saya. Dan saya janji Tuhan, kalau saya jadi orang tua, saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Ketika saya menjadi seorang orang tua, saya tahu bagaimana sakitnya ketika diperlakukan oleh ayah seperti itu. Sehingga itu membuat saya akhirnya bertekad, ketika saya mau jadi seorang ayah, saya mau jadi ayah yang baik. Karena buat saya secara pribadi, nggak penting jadi hamba Tuhan dikenal atau apapun. Buat saya, my value, saya akan senang sekali ketika saya menjadi seorang bapak yang baik untuk anak saya. Saya menjadi suami yang baik untuk istri saya. Saya menjadi anak yang baik kepada orang-orang tua saya. Buat saya, itu jauh lebih valuable daripada saya mungkin melayani secara luar biasa. Saya sering ngomong kepada anak-anak rohani saya, percuma lu berkhotbah di seluruh dunia sekalipun kalau kita nggak bisa jadi berkat di rumah kita. Buat saya kebesaran seorang hamba Tuhan bukan dinilai dari berapa banyak dia khotbah, berapa besar KKR yang dia buat, tapi bagaimana kehidupannya dia direspek oleh orang-orang di sekitarnya, direspek oleh orang-orang yang bawahannya, orang-orang yang di sekitarnya, dan terutama of course their family, saudara. Karena buat saya kehidupan yang sebenar-benarnya itu di rumah, bukan di gereja. Saya percaya kalau semua di gereja, pasti semuanya akan jadi rohaniawan. Rohani sekali, tapi the real Christianity itu day to day di rumah mereka. Jadi sekali lagi ayo, saya memakai sebuah pengalaman yang buruk ini, membalikannya. Itu yang disebut oleh Yusuf. Engkau mereka yang jahat, tapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan dalam kehidupanku. Kalau Anda malam ini pernah mengalami hal yang buruk di rumah, Anda pernah mengalami masa lalu yang gak enak, punya orang tua yang troublemaker, bikin malu terus. Oh saudara, kadang-kadang saya sampai ngomong, aduh malu banget punya orang tua model gini. Mending gua nggak jadi anaknya dia. Saya juga pernah ngomong seperti itu, saudara. But that is the long story. Dan saya berdoa, malam ini kalau Anda merasa bahwa aku malu punya orang tua kayak gini. Aku benar-benar ya, nggak enak, sakit sekali punya orang tua kayak gini. Malam hari ini yuk, kalau Anda mau menang atas semuanya, lupakan yang lalu. Semua pengalaman pahit dalam hidupmu menjadi the story of life dalam kehidupan Anda. Saya percaya itu akan menolong banyak orang. Ada begitu banyak orang yang mengalami masalah karena orang tuanya begitu troublemaker. Lalu saya cerita, dia kaget, Pastor, kamu juga ngalami yang kayak gini. Saya bilang jelas, itu sebabnya hari ini saya menjadi pendeta. Saya bisa melayani orang-orang seperti itu karena saya juga mengalami hal yang sama dan mereka nangis bersama-sama dan saya melihat begitu banyak orang dipulihkan. Saya pernah datang kepada orang jam 12 malam setelah ditelepon pedang-pedangan sama ayahnya sendiri karena waktu itu dia ribut sama papanya dan dia bawa pedang, papanya bawa pedang, lalu saya pisahkan. I still remember hari ini ya, orang tuanya mulai sakit-sakitan dan dirawat oleh anaknya. Jadi berkat. Beberapa kali saya ketemu dan saya bilang, saya bangga sama kamu. Saya tahu bagaimana dulu kamu benci banget sama papamu. Kamu mau bunuh papamu. Hari ini papamu sakit, terbaring, nggak bisa, tapi kamu ngelayani dengan kasih. Dan I'm so proud. Saya sungguh bangga dengan Anda. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang dulunya juga gitu.
ribut sama orang tua, disakiti. Hari ini mereka dipulihkan Tuhan semuanya, dan melalui kisah hidup mereka, bahkan mereka jadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara percayalah, Tuhan izinkan semuanya. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk mengizinkan Anda memiliki seorang orang tua atau ayah atau papa yang sangat dominan. Allah turut bekerja ketika menaruh orang-orang di sekitarmu yang terlalu otoriter, terlalu troublemaker, dan saya percaya semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan buat Anda. Jadi ayo lupakan yang telah lalu. Kalau Anda mengalami semua ini, saya berdoa supaya Anda melupakannya. Jangan ingat-ingat hal yang lalu. Jangan perhatikan hal-hal yang purbakala. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan saya percaya malam ini bahkan ketika hamba Tuhan, Bu Winda cerita, tolong sampaikan ini. Saya bilang siap, temanya ini. Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana supaya family breakthrough is not just a theme yang Anda buat malam hari ini, tapi benar-benar every family will experience breakthrough in their family. Saya berdoa supaya Anda semua, setiap keluarga demi keluarga bisa mengalami terobosan demi terobosan. Anda sebagai orang tua belajar malam ini. Minggu lalu Anda belajar bagaimana menghadapi wanita yang dominan, troublemaker, posesif, dan semuanya. Malam ini Anda dilengkapi dari sisi yang berbedanya. Saya berdoa ketika Anda memiliki semua ini bukan untuk menghakimi, tapi menjadi orang tua figur yang baik, sehingga kita bisa membangun better generation di next generation berikutnya. Mereka tidak perlu mengalami seperti apa yang Anda dan saya alami, yang begitu pengalaman menyakitkan, disakiti terus oleh orang tua kita. Tapi kita menjadi bapak yang baik, orang tua yang baik, jadi teladan buat mereka, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan secara nyata dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara. Nah, ini cara mengatasinya. Ini bagi orang yang mengalami secara pribadi, Anda malam ini harus lepaskan pengampunan, lupakan. Ada seorang pendeta yang begitu otoriter terjadi, ini real secara testimoni. Begitu otoriter kepada jemaatnya, mau menang sendiri, nggak terima orang dan sebagainya, pokoknya otoriter banget. Suatu ketika dia ikut seminar, saudara, Tuhan menjamah dia. Dan hari itu dia ngomong bahwa saya nggak pernah bisa ngampuni papa saya. Saudara tahu kenapa? Karena waktu kecil dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam hidupnya. Papanya ikat dia di sebuah pohon. Lalu saudara dipukul habis-habisan di pohon itu. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Papanya ambil pisau dan tebas kupingnya, saudara. Dan seketika kupingnya putus, saudara. Lalu tidak sampai di situ saja. Dia teriak, papa ampun, tapi papanya bukan stop, malah makin menggila. Saudara tahu apa yang membuat dia benci sekali sama bapaknya dan tidak pernah ngampuni sekalipun dia sudah jadi salah satu pendeta dan gembala sidang. Karena hari itu papanya ambil kuping yang lepas tadi, disuruh makan, saudara. Dan dia paksa dia makan, katanya. Dan dia nggak mau papanya pukul lagi sampai dia makan. Hari itu dia bilang, pengalaman itu tidak pernah dia lupakan seumur hidup. Bagaimana dia dipukul oleh papanya, dipotong telinganya, dan disuruh makan, saudara. Hari itu dia sudah jadi pendeta, melayani. Dia menjadi pendeta yang sangat otoriter. Dan kenapa, saudara? Karena dia punya masa lalu. Dan dia nggak bisa lupakan masa lalunya. Dan dia benci sekali. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat dominan, bahkan over dominan. Dia menjadi troublemaker. Tapi hari itu Roh Kudus menjamah dia. Roh Kudus pulihkan dia. Dan akhirnya dia pulihkan. For the first time, after more than 10 years, dia benci sekali papanya. Dan dia berkata, aku ampuni papa saya. Bahkan dia bertekad pulang kampung untuk memeluk papanya. Dan dipulihkan, saudara. Saya berdoa kalau Anda orangnya, mungkin nggak separah ini yang Anda alami. Anda harus lupakan yang telah lalu. Anda harus melupakan semua pengalaman buruk yang terjadi dalam hidup Anda. Sehingga Anda nggak menjadi over dominan. Anda nggak menjadi over possessive. Anda nggak menjadi orang yang over troublemaker. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang yang benar. Karena kita mengalami sebuah pengalaman ilahi. Tergantung kerohanian kita sama Tuhan, saudara. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Miliki tekad yang kuat, saudara. Ini penting sekali. Terdengar sih sepele, klise.
Namun ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita perlu tekad. Dan cukup sulit untuk sebagian besar orang punya tekad. Kenapa saudara? Niat aja nggak cukup. Harus ditambahi dengan tekad. Saudara niat bagus sih, niatnya mau berubah, niatnya mau bertobat. Tapi kadang-kadang niat saja nggak cukup. Perlu ditambahkan tekad yang kuat. Saudara, sekali lagi ketika kita belum melihat perubahan signifikan, kadang-kadang niatnya hilang. Oh Tuhan, aku mau bertobat, aku nggak mau lagi menjadi orang yang terlalu over dominan, aku nggak mau jadi troublemaker. Di tengah jalan, kita nggak melihat sebuah perubahan yang signifikan. Akhirnya niat kita hilang, kita hopeless, kita udahlah nyerah, give up. Saudara, itu sebabnya saya katakan kita perlu tekad yang kuat untuk kita mau berubah. Sekali lagi, saudara, niat aja nggak cukup. Niat bagus sih, tapi kita harus tahu bahwa semua itu nggak terjadi secara instan, saudara. Semua butuh proses. Perubahan juga butuh proses. Saudara, saya percaya Daud melewati proses yang panjang. Ayub melewati proses yang nggak enak. Yusuf melewati proses yang nggak enak. Ada begitu banyak orang di Alkitab, kita bisa pelajari mereka mengalami proses demi proses dan proses yang nggak enak. Disakiti. Bagaimana Daud disakiti oleh mertuanya sendiri, rajanya, yang dia hormati, dan bahkan menginginkan kematiannya. Saudara, Yusuf mengalami proses bagaimana disakiti oleh keluarganya sendiri. Oh saudara, nggak enak, semuanya ngalami yang nggak enak. Termasuk juga saudara Ayub, dia mengalami hal yang nggak enak. Kenapa? Semua teman-temannya meninggalkan dia dan ngomongin dia. Bahkan yang terakhir, istri yang adalah penolong, yang harusnya menolong dia, juga berkata hal yang sama. So saya tahu ada begitu banyak proses yang nggak enak yang harus kita hadapi. Tapi kita harus tahu semua itu nggak bisa terjadi secara instan. Semuanya butuh proses. Proses akan membuat kita makin clear, clarity, dan terus akan memiliki valuable. So saudara, jangan putus asa. Maybe it takes much time buat Anda. Tapi kita harus percaya, but it is worth to do. Itu worth it untuk kita lakukan. Sebanding dengan apa yang kita mau lakukan. Jadi ayo never give up. Do your best. Miliki tekad yang kuat bahwa kamu mau berubah. Rasul Paulus berkata, therefore I always exercise and discipline myself. Saya selalu ngomong tentang ayat ini. Ayat ini sering sekali saya khotbahkan. Ayat ini sering sekali saya ngomong tentang therefore I always exercise and discipline myself. Kita harus terus exercise and disiplinkan hidup kita. Punya terus tekad yang kuat supaya kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tidak over dominan, bukan seorang yang troublemaker, dan juga bukan seorang yang over possessive, saudara. Nah yang ketiga, gimana solusinya? Supaya kita bisa menang, mengatasi semuanya, terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Pengkhotbah 13, ayat 12-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Saudara, ada satu ayat lagi berkata, setiap kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita, perkataan kita di pengadilan, tata pengadilan Allah. Saudara, sebenarnya kalau kita tahu itu, maka kita akan terus hidup dalam takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Sekali lagi saya katakan, ada begitu banyak orang mengejar semua hal yang dikejar oleh dunia. Kita belajar from the story of Salomo. Dia punya semuanya, dia punya harta, dia punya tata, dia punya wanita, dia punya ribuan wanita, dia punya harta. Tidak ada raja yang kaya seperti Salomo. Dan dia punya semuanya. Tapi dia berkata di akhir ujung hidupnya, saudara tahu apa yang dia katakan, saudara? Semuanya nggak penting. Semuanya sia-sia. Yang paling penting dia katakan, takutlah akan Allah dan terus berpegang pada perintahnya. Kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun jahat. Semuanya akan diadili oleh Tuhan.
So Salomo berkata, akhir dari segala yang didengar, takutlah akan Allah. Saudara, dia sudah punya semuanya, tapi dia berkata, takutlah akan Allah. Jadi saya berkata bahwa takut akan Allah ini penting sekali. Saya berdoa setiap kita, orang percaya, harus menjadikan ini modal utama untuk dimiliki oleh setiap suami, setiap pemimpin dalam keluarga, setiap pemimpin dari gereja, juga istri atau orang tua. Nah, saudara, saya berdoa, takut akan Tuhan ini bukan cuma buat Anda, tapi buat keluarga, the next generation. Percayalah, tanpa takut akan Tuhan, kita nggak bisa melakukan apapun, bahkan tanpa memikirkan semua masa depan, saudara. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, the next generation akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Saya mau kasih sebuah story, saudara, tentang Jonathan Edward dan Anne McJus. Nah, saudara, saya nggak tahu seberapa Anda pernah mendengar cerita ini, tapi learn from the story daripada dua orang ini, menggambarkan satu orang yang takut akan Tuhan dan yang satu tidak takut akan Tuhan. Jonathan Edward, dia lahir 1703, meninggal di 1758. Dan satu lagi namanya adalah McJus. Saudara, ini luar biasa. McJus adalah seorang ateis, seorang yang tidak takut Tuhan. Dia tidak beriman kepada Tuhan, hidup tidak punya prinsip, tidak percaya firman Tuhan, tidak pernah datang ke gereja, apalagi ke nafiri Elohim. Ia tinggal di New York, saudara. Tidak menikah, ia menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Nah, ini cilaka, sudah suami nggak takut Tuhan, istrinya juga nggak takut Tuhan, saudara. Mereka tidak pernah membawa anak mereka ke gereja sekolah minggu. Max tinggal di New York. Ia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja. Meskipun anaknya ingin, karena anaknya punya teman-temannya sekolah minggu. Tapi dia nggak mengizinkan. McJus adalah seorang pemabuk. Gara-gara dia suka mabuk, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk juga membuatnya tidak memperhatikan istrinya, anak-anaknya. Hanya sedikit waktu yang ia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Nanti kita akan lihat dari kehidupan McJus, apa yang akan terjadi for the next generation-nya. Yang kedua, Jonathan Edward. Jonathan Edward seumur hidupnya konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui dunia pada zamannya. Ia menikah juga dengan seorang yang takut akan Tuhan, bernama Sarah. Dan mereka dikaruniai 11 anak. Mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Keluarga Jonathan Edward juga tinggal di New York. Dia mengasihi Tuhan dan mengantar anak-anaknya ke gereja setiap minggu. Pada saat usia 20 tahun, dia menulis sebuah daftar prinsip hidup ketetapan hati sebagai berikut. Setiap malam, sebelum aku mengakhiri hari itu, aku bertanya kepada diriku sendiri, sudahkah aku diperhatikan, diselidiki, ternyata dari 1026 keturunan Max, saudara, 300 diantaranya pernah semua rata-rata di penjara 13 tahun. Entah anaknya, cucunya, cicitnya, semuanya 300 kurang lebih pernah di penjara, rata-rata 13 tahun. Yang kedua, 400 orang, 440 hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. Yang berikutnya 100 orang dari keturunannya 1026 pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin, bahkan sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok.
Maaf, 190 orang sebagai pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. Satu pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik pada lingkungannya, dan mereka semua membebani negara dengan utang kurang lebih waktu itu, saudara, $1.200.000 US. Jadi ini mengerikan sekali. Ini dampak kalau Anda berkata, masa sih pengaruh orang tua ke anak keturunan? Ini buktinya, saudara. MacJuice. Saudara, 1026 keturunannya. Semuanya very bad. Nah, sedangkan Jonathan Edwards yang kita tadi pelajari bagaimana story kehidupannya, punya 929 orang keturunannya, saudara, dengan reputasi sebagai berikut. 300 orang jadi pendeta, misionari, guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor. 14 orang sebagai rektor universitas. 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang menjadi dokter. 110 orang menjadi pengacara. Beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika. 3 menjadi anggota Kongres. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Dan tidak ada seorang pun dari keturunannya 929 punya hutang pada negara, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa inilah legacy yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, dari aku hidup, dari aku ini sampai hari ini, sampai aku tua, gak pernah lihat orang benar minta-minta. Tapi sebaliknya, kalau orang gak takut Tuhan, gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, MacJuice adalah contoh yang baik buat kita mempelajari bagaimana live in legacy. Nah, saudara, Jonathan Edwards itu legacy yang bagus. Max, legacy yang jelek, saudara. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan Anda. Anda mau hidup seperti apa? Percayalah, kehidupanmu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu dan terutama keturunanmu. Itu sebabnya kenapa takut akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupanmu. Dan saya percaya ketika hidup kita takut Tuhan, keluarga kita takut Tuhan, maka anak-anak kita semuanya diberkati. Makanya dikatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Diberkatilah keturunan orang yang takut akan Tuhan, saudara. So, sekali lagi, saudara, takut akan Tuhan penting. Jadi sekali lagi, saudara, kehidupan Anda bukan cuma mempengaruhi kehidupan Anda dan orang di sekitar Anda, but the next generation. Nah, so sekali lagi, jadilah orang yang baik, saudara. Jangan jadi yang orang yang over dominan. Jangan jadi orang yang troublemaker atau over possessive. Tapi takutlah akan Allah dan berpegang pada ketetapannya. Yang kelima, lalu saya akan tutup, saudara, bagaimana cara menghadapinya. Tadi bagaimana orang tersebut bisa menang. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau kita melihat orang di sekitar kita atau suami kita orang yang seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa menghadapinya, orang yang seperti ini. Gimana caranya kalau suamimu over possessive? Bagaimana kalau pemimpinmu over possessive? Bagaimana kalau suamimu troublemaker? Bagaimana kalau suamimu over dominant? Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, saudara? Yang pertama, tetap tenang. Walaupun mungkin bisa kesel sih, tapi kita harus tetap tenang. Biasanya orang yang dominan akan merasa kesal sendiri jika tidak berhasil mengintimidasi orang yang di hadapannya. Terus ngalah atau membalasnya dengan kemarahan hanya akan membuat hubungan menjadi semakin buruk, saudara. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, ya tenang aja, saudara. Walaupun dalam hati kesel. Mungkin Anda bilang, Pastor, kalau gitu kita munafik dong. Padahal dalamnya kesel banget. Karena kalau orang yang kayak gini, ketika Anda lawan, Anda ini dia senang, saudara. Dan biasanya dia akan kesel ketika dia terus ngomongi. Dan tiba-tiba Anda tenang aja. Percayalah, dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Amin, saudara. Jadi kalau Anda dan saya menghadapi orang seperti ini, ya kita tetap tenang. Yang pertama, walaupun bisa membuat kita kesal. Keterbukaan, kejujuran, dan komunikasi dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Bukan berarti saya ngomong suruh Anda diam lalu diam terus. Enggak. Ibaratnya gini, kalau dia lagi emosi, tenang aja, ngalah. Ibaratnya orang bilang, yang waras ngalah sama yang kurang waras. Ada amin, saudara.
Nah nanti begitu dia sudah waras, baru ngomong, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh nyakitin dan bla bla bla. Kalau dia lagi waras, kamu ngomong, nggak akan ribut. Tapi waktu dia nggak waras, selesailah terjadi pertengkaran. Nah kita perlu terbuka, perlu kejujuran, komunikasikan dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Perhatikan baik-baik, nggak semua komunikasi itu bagus, nggak semua komunikasi itu menghasilkan solution. Tapi komunikasi dengan cara yang benar dan waktu yang benar, itu paling penting. Garis bawahi kata cara yang benar dan waktu yang benar. Maksudnya pastikan bahwa suami Anda itu mengetahui keberatan Anda atas sikapnya yang terus kontrol, membuat kita nggak nyaman. Namun gunakan kalimat yang tidak seolah-olah menyalahkan, menghakimi dia. Dan juga ketahui waktu yang baik untuk menyampaikan kepadanya. Misalnya ketika sedang makan, sedang moodnya bagus, sedang happy, dan lain-lain. Jadi saudara, Anda harus mengenal suamimu, bukan orang lain. Kalau waktunya nggak tepat, nggak usah ngomong. Kalau waktunya nggak tepat, nggak usah ngomong. Kalau caranya nggak tepat, nggak usah sampein. Jadi kita harus cara yang tepat, cara yang benar, dan juga waktu yang benar, saudara. Ingat Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, itu akan seperti buah apel emas di pinggan. Jadi dalam terjemahan lain dikatakan, nasihat yang diberikan tepat pada waktunya, sama indahnya dengan buah apel emas dalam pinggan perak. Jadi ketika kita memberikan nasihat, masukan kepada orang-orang kayak gini, kita juga harus lihat moodnya seperti apa. Apakah ini waktu yang tepat? Apakah ini dengan cara yang tepat, saudara? Kalau saudara pakai cara yang nggak tepat, akan membuat tambah emosi. Kalau saudara ngomong dengan cara yang tepat, tapi di tempat yang nggak tepat, dengan cara yang nggak tepat, itu juga berbahaya. Jadi kata kuncinya adalah komunikasikan, dan Anda tetap tenang, walaupun kesel, tapi Anda nggak bisa terusan terus gitu. Anda harus terbuka, jujur, komunikasikan dengan cara yang benar, dan waktu yang benar, saudara. Ini penting sekali. Nah lalu yang berikutnya yang Anda harus tahu adalah ketika Anda menghadapi seperti ini, Anda cari tahu, ketahui akar dari masalahnya apa. Seorang suami seharusnya tidak akan membuat masalah kalau memang tidak ada yang harus dipermasalahkan. Harusnya kayak gitu, saudara. Percayalah kalau orang normal, kalau memang nggak ada masalah, ngapain dipermasalahkan? Apa yang menjadi masalahnya? Mungkin urusan keuangan, mungkin dia sumpek karena di dalam kantor dia banyak masalah, keuangan dan sebagainya. Sehingga saudara dia jadi sumpek, akhirnya dia jadi ke bawah emosi dan sebagainya. Saya percaya ketika Anda sebagai istri tahu akar permasalahannya, satu Anda akan jauh lebih mengerti dia, dan Anda bisa komunikasikan dan Anda cari solusinya, bukan ngerempet yang lainnya. Saudara. Mungkin urusan anak, mungkin urusan pekerjaan yang terlalu banyak, tumpuk, dan penuh tekanan, pressure yang tinggi sekali di kantor, di tempat kerjaan, atau jadwal kerja yang terlalu padat, atau komunikasi yang buruk antara suami istri, atau perbedaan kebiasaan atau kebiasaan buruk antara suami istri, nah kita harus ketahui dengan benar. Karena saya percaya suami, baik istri juga punya latar belakang keluarga yang berbeda. Didikan orang tua yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat berbeda, kebiasaan yang berbeda. Jadi kita harus komunikasikan dan tahu ke akar dari masalahnya. Ada orang yang dididik kalau dia punya masalah gini, dia harus gini. Tapi dia dilahirkan dari keluarga yang kalau ada masalah dia harus gini. Jadi Anda harus tahu. Makanya dalam konseling pernikahan saya sering ngomong, ingat ya, waktu seseorang menikah, dia bukan menyatukan satu insan, tapi satu keluarga besar yang berbeda latar belakang, status sosial, pendidikan, budaya, adat, dan sebagainya. Itu sebabnya nggak mudah, saudara. Butuh keterbukaan, komunikasi. Dan kalau Anda mau menang menghadapi orang-orang seperti ini, sekali lagi saudara, perlu tenang, sikap tenang. Dan walaupun kita kesal kadang-kadang, perlu keterbukaan, kejujuran, komunikasikan dengan cara yang benar, dan waktu yang tepat. Lalu saudara, ketahui akar permasalahannya. Anda berdoa, mungkin Roh Kudus akan kasih mimpi, oh masalah suami putu ini. Oh masalahnya ini, ketika Anda tahu akarnya, maka Anda tahu bagaimana mengatasinya. Saudara, saya percaya ini juga bicara mengenai spiritual. Somehow ada akar masalahnya. Anda doakan, Anda benar-benar sungguh-sungguh doakan. Saya percaya suamimu akan
bukan cuma survive, tapi Anda bisa ngerti bagaimana menghadapi suami yang over dominan, posesif, dan juga troublemaker ini, saudara. Ketika Anda mengetahui akarnya, bukan cuma Anda menyelidiki, tapi yang paling dahsyat adalah Anda bisa berdoa dan minta Roh Kudus menyingkapkan itu. Sehingga ketika Anda mengetahui akar permasalahan, saya percaya semuanya akan jauh lebih gampang. Dan saya jamin, saudara, ketika Tuhan memberitahukan kepada Anda, maka Anda akan bisa mengatasinya. Anda perangi, Anda doakan sungguh-sungguh supaya suamimu dijamah dan akarnya ini dibebaskan, dilepaskan semuanya. Nah, yang terakhir, saudara, lalu saya akan tutup. Jelas yang terakhir, saudara, saya terus menganjurkan Anda. Terakhir, tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, berdoa, berubah, dan berusaha. Dalam hari ini, berdoa adalah harga yang mati yang harus dilakukan oleh istri. Kalau kamu lihat suamiku kok kayak gini keras banget, yang nggak ada cara lain, doa harga mati. Namun bukan doa yang menghakimi. Contoh, Tuhan ubah suamiku, buat dia bertobat. Ini yang sering terjadi ketika kita menghadapi. Tapi doa dengan penuh kasih dan kemurnian. Contohnya, penuhi suamiku dengan kasih-Mu ya Tuhan. Saudara, kadang-kadang suami ketika didoain, ya dia dengar suami istrinya berdoa. Saudara, dia makin kesel, saudara. Dia bukan mau berubah, dia malah makin menjadi. Kenapa? Karena istrinya menghakimi. Saudara, bisa nggak Anda ubah kata-kata doamu? Jangan ngomong ini, Tuhan, ajama dia. Memang dia bejat Tuhan. Wah, ini jelek Tuhan. Troublemaker banget. Saudara. Tapi Anda berdoa, Tuhan, penuhi suamiku dengan kasih-Mu. Biar dia bisa merasakan kebaikan-Mu. Penuhi dia dengan sukacita sorga. Dan penuhi dia dengan Roh Kudus. Saudara, ketika suamimu mendengar doa seperti itu, saya percaya itu akan jauh lebih dia terima. Saudara. Tapi kalau Anda bilang, ular berudak, ini, wah, dalam nama Yesus, kamu tengking, kamu perangi terus. Waktu dia tidur, kamu ambil pedang, kamu doain, kamu perangi. Saudara, waktu dia bangun, saudara, dia bisa salah paham, saudara. Apalagi kalau saudara bawa pedang, saudara. Dia pikir saudara mau bunuh dia malam-malam, tengah malam, saudara. Dan bisa jadi masalah. Tapi ketika Anda berdoa dengan kasih, Anda peluk dia. Waktu dia tidur, Anda berkata, Tuhan, penuhi suamiku dengan kasih-Mu. Wah, saya percaya dia akan luluh hatinya, saudara. Saya mengajari Anda sebuah kebenaran. Jangan selalu nuntut. Tapi saudara, seringkali kita menuntut orang untuk berubah. Tapi kita nggak sadar bahwa kitanya juga harus berubah. Saya percaya kadang-kadang Tuhan pakai suami kita untuk mengubah hidup kita. Tuhan pakai suami kita untuk membentuk kehidupan kita para istri. Jadi saudara, saya mau katakan menghakimi orang is not solution, tapi mengasihi mereka dengan tulus, that is the best solution, saudara. Dan saya percaya karena kasih-Mu yang sungguh-sungguh dan doamu yang penuh kemurnian dan tulus hati akan mengubah kehidupan Anda. Jangan hakimi orang tuamu. Tuhan, aku berdoa buat papa, biar dia bertobat, tidak lagi pemberontak, tidak mabuk-mabukan, tidak main perempuan. Pokoknya Anda ngomong terus sehingga dia malah kesel, saudara. Tapi Anda berdoa, Tuhan, penuhi papaku dengan kasih-Mu. Tuhan, Kau jamah papaku, biar dia boleh mengalami kebaikan-Mu. Saya percaya ketika papamu mendengar ini, dia merasa bahwa dia nggak dihakimi, dia diterima apa adanya. Walaupun dia ada apa-apanya, kita tahu bahwa itu membuat kita kesal, tapi kita harus tenang. Kita harus benar-benar terbuka. Nanti begitu moodnya baik, kita ngomong, Pak, sebenarnya Pak ya, ketika Anda ngomong, kami ini sebenarnya Pak, kesel Pak, tapi kami tetap mengasihi Papa. Saya percaya dia akan terima. Sekali lagi ya, setiap kita jangan play victim. Karena begitu banyak orang play victim, saudara. Always play victim. Padahal sebenarnya mereka sendiri nggak ngerti bagaimana mereka juga play victim sama-sama. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda dan saya bisa apa adanya, bukan ada apa-apanya. Tapi kita terus berdoa, dan kita juga berubah, dan kita juga berusaha. Saya percaya dengan kesungguhan hati kita berdoa untuk keluarga kita, papa kita, suami kita. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah, Roh Kudus akan mengubah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang keras. Paulus yang seorang keras bisa diubah menjadi rasul yang luar biasa. Anda bisa lihat di Alkitab ada begitu banyak tokoh yang awalnya juga brengsek, awalnya juga keras sekali. Tapi Roh Kudus mengubah hidup mereka. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa mengubah para rasul, para hamba Tuhan, Tuhan bisa mengubah kehidupan Anda. Tuhan bisa mengubah suami Anda. Tuhan bisa mengubah papa Anda
menjadi orang yang lebih baik. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus, biar Anda semua boleh mengalami perubahan. Suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama-sama, angkat tanganmu sama-sama. Thank you Lord. Yang pertama saya mau berdoa secara jujur ya. Para suami dulu. Apakah Anda adalah orang yang nggak perlu angkat tangan karena saya nggak menghakimi Anda. Tapi kalau Anda merasa Anda orangnya, Anda cukup berkata, Tuhan, that is me. Change me Lord tonight. Ubah aku malam ini. Kalau Anda mungkin adalah orang-orang yang sangat over dominan. Bahkan Anda over possessive. Anda bahkan troublemaker. Maukah Anda hari ini berkata, Tuhan, it's me. Ini aku Tuhan. Ini aku. Aku nggak lihat orang lain, aku nggak lihat siapapun. Jangan salahkan orang tuamu. Saya tahu somehow ini karena Anda dapat contoh yang nggak baik dari orang tua. Sehingga Anda gampang banget emosi. Kalau ngomong kok emosiannya tinggi dan sebagainya. Padahal percayalah nggak enak kok jadi orang yang emosian. Nggak banyak teman, saudara. Orang nggak suka dengan bergaul dengan orang yang suka emosi. Jadilah orang yang baik, saudara. Karena sekali lagi, kekristenan sejati bukan waktu Anda melayani di mimbar, tapi hidup Anda. Bagaimana orang lihat hidupmu, orang lihat Kristus. Saya ngomong ini bukan berarti saya sudah sempurna, tapi saya ngomong ini karena saya bertekad, Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku khotbahkan. Aku mau jadi pelaku firman. Maukah malam hari ini Anda para pria yang ada di sini berkata dengan jujur di hadapan Tuhan, it's me Lord, and change me. Ubah aku malam ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pria. Yuk para pria, Anda berdoa sungguh-sungguh. Aku berdoa untuk semua pria. Biar mereka menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku berdoa Tuhan, bersama dengan hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Semua pria, semua ayah, semua suami, biar malam ini kau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, aku percaya, cuman Engkau yang bisa mengubah kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami memiliki sebuah tekad yang kuat bahwa kami mau berubah. I wanna change. Aku mau berubah Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Kalau hari ini Anda bersama dengan istrimu, saya senang sekali lihat keluarga dari Pak Jemi. Anda yuk lakukan saudara seperti Cik Shirley. Tumpang tangan kepada suamimu, pegang dia. Anda berdoa Tuhan, penuhi suamiku dengan kasih-Mu. Penuhi dia biar dia mengalami kebaikan Tuhan malam ini. Ingat ya, saya mau para suami bukan menghakimi, para istri tidak menghakimi, tapi Anda mendoakan. Maukah Anda, kalau Anda suami istri nggak usah malu, Anda peluk aja, peluk suamimu dan ngomong Tuhan, aku bersyukur untuk suami yang terbaik yang Tuhan kasih dalam kehidupanku. Aku tahu dia punya kelemahan, aku tahu dia punya kekurangan, but I love him. Seperti Tuhan mengasihi diriku. Aku mau Tuhan kau penuhi dia malam ini dengan kasih-Mu. Biar dia mengalami kebaikan-Mu. Biar dia mengalami kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan malam ini. Penuhi setiap mereka dengan kasih-Mu. Biar Tuhan yang ubah mereka. Tidak menjadi orang yang over dominan. Tidak menjadi orang yang otoriter. Tidak menjadi orang yang over possessive. Tidak menjadi troublemaker. Tapi mereka menjadi teladan, mereka jadi suami yang baik, suami yang menjadi teladan untuk istri dan anak-anak. Mereka menjadi bapak yang baik untuk anak-anak mereka, menjadi gambaran Kristus. Sehingga ketika istri mereka dan anak mereka melihat gambaran Kristus. Sehingga keluarga mereka boleh mengalami pengenalan akan Bapa di sorga dengan benar. Dengan mereka melihat contoh Bapa di dunia yang baik. Aku tahu Tuhan setan merusak gambar bapak, gambar suami, sehingga para istri, anak-anak memiliki gambaran yang salah mengenai bapak, bahkan menyakiti mereka, membuat mereka pahit, sehingga mereka nggak punya relation yang dekat, yang deep sekali dengan Bapa di sorga, karena mereka kecewa dan melihat figur Bapak mereka di dunia. Tapi malam ini aku berdoa, kau pulihkan semuanya, bukan cuma ayah, suami, tapi juga istri dan anak-anak mereka. Aku berdoa for every family. Biarlah Tuhan kasih-Mu memenuhi setiap mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa, penuhi setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, minggu kemarin kami sudah belajar tentang seorang istri, bagaimana wanita yang possessive, troublemaker. Dan hari ini kami dilengkapi dari sisi prianya. Aku berdoa Tuhan, biar malam ini kami tahu bukan
sekedar untuk menghakimi pasangan kami, tapi kami lebih mengerti satu sama lain, lebih mengenal satu sama lain, sehingga kami mengerti bagaimana kami mengatasi semuanya. Tujuannya cuma satu, family breakthrough. Biar setiap family mengalami pemulihan, mengalami breakthrough dalam hidup mereka. Bless every family, God. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Jamah mereka Roh Kudus. Aku berdoa Roh Tuhan bekerja. Sekalipun hanya melalui aku lepaskan Roh-Mu bekerja. Mengalir memenuhi setiap mereka. I command every angel right now move. Serve every family. Bring them in Jesus' name. Dipulihkan, mengalami Kristus. Dan hari ini Tuhan kami buka hati kami. Mengundang Engkau menguasai every family di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau nyata atas setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. We give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name. Amen, amen, amen.